Hai, kembali lagi di Bacot Show. Semakin bacot. Semakin asoy. Ya, kembali lagi bersama gue, Caca Setiva di sini dan Fitri Miskendar. ya, Bacoters kali ini gue punya narasumber ya. Narasumbernya ini ya kalau dibilang sebenarnya nih gue sama-sama ya, dia mungkin King of Pop. Kalau gue itu King of Rock and Roll. Oke, gue Elvisnya dan dia King of ya, kita langsung aja deh panggil ya. Ini Fadly Jackson, silakan. Akhirnya bisa bersuah. Nah, jadi nih gue sedikit intermezzo dikit ya. Ini kalau Fadly ini Siapa sih Fadly Jackson tuh siapa? Coba jelasin. gue nih sebenarnya tahu dia nih dari Michael Jackson-nya. Kalau sebelum Michael Jackson dia artis juga. Ya mending tanya langsung deh sama orangnya. Oke, silakan Bro Fadly. Siapa gue? Gue juga bingung siapa diri gue. Jadi gue ini adalah seorang impersonator Michael Jackson di Indonesia sejak kurun waktu dari tahun 90. Tepatnya, iya. Karena umur gue kan sekarang 20 tahun ya, masih muda ya. Mungkin. Ya makanya maksudnya biar dimudahin gitu. Enggak, emang 90. Gue start 90 suka Michael Jackson. Setahun itu. 97 pertama kali tampil depan publik. Gitu. Di luar dari kegiatan gue di entertainment sebagai actor, main di film, di sinetron kayak gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih ya, nih Bro Fadly, ini yang paling pertama kali gue pengen tahu alasan lo tuh apa sih? Lo kok bisa impressionnya tuh ke Michael Jackson, ke MG gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Mungkin pas tahun 90-an kan John Lennon, ada gitu. John Lennon 70-80. Iya. Ah iya. Ya itu, atau mungkin boyband New Kids on the Block gitu. Bener-bener. Kenapa pilihannya di Michael Jackson? Nah, jadi gue tuh awalnya suka mengidolakan seorang Michael Jackson itu justru gue nggak tahu kalau Michael Jackson adalah seorang penyanyi pop atau king of pop atau legend. Gitu. Gue taunya Michael Jackson itu adalah bagi gue seorang superhero. Same like Batman, Superman, Spider-Man. Kenapa gue jadi sangkain Michael Jackson itu superhero? Karena gue tahu dia tuh awal dari game Moonwalker Sega pada zamannya. Yang keluarin ini ya, berlian itu Bisa ya? keluar racer, Oh ya. bisa berubah jadi pesawat, bisa berubah jadi mobil, gitu. Dan lucunya lagi, itu gue kan mainnya Seganya ya, gue taunya oh ini superhero keren banget nih. Nah, dulu best friend gue zaman kecil itu adalah Eza Yayang, yang sekarang dikenal sebagai TOP, tukang ojek pengkolan, kalau lo sering nonton sinetronnya itu kan. Si lumba-lumba. Dulu dia adalah, Si lumba-lumba kan? Si lumba-lumba Bondan Prakoso. Oh iya salah. Satu geng juga sama kita, sama dulu sama. Satu geng, iya. Si lumba-lumba, ya benar. Nah, itu pada saat itu si Eza ini kan memang udah menjadi impersonator Michael Jackson ya di Indonesia, Michael Jackson cilik pada saat itu. Gue selalu nemenin dia latihan, gue selalu nemenin dia manggung. Tapi dia ngajakin gue, mau nggak jadi Michael Jackson? Dan gue nolak. Gue bilang, sorry, nggak bisa bro, gue nggak suka Michael Jackson. Gue bilang gitu. Nah terus, gue nggak mau, gue liatin lo aja, gue bilang gitu kan. Setelah gue pulang ke rumah, gue main gamenya lagi setiap hari, terus begitu gitu kan. Sampai suatu saat gue bilang sama si Eza, gue punya game nih bagus nih di rumah nih, Sega. Sega apaan? Ada, keren pokoknya, lu ke rumah gue deh. Begitu Eza ke rumah main game, dia bilang, lo ini kan Michael Jackson yang lo mainin. Masa sih? Iya. Jadi yang lo manggung itu ini? Iya. Wah, sejak itu gue langsung anjir, ternyata ini orang, bukan superhero. Gitu. Emang sebelumnya lu nggak denger lagu-lagunya gitu? Iya kan ada lagunya. Ada lagunya nih, di gamenya kan ada lagunya, tapi kan nggak ada liriknya, cuman beat MIDI-nya aja kan. Iya, masih. Nah, makanya gue sering di lokasi ngomong, Zak, kayaknya gue pernah denger nih lagu ini nih. Ada di mana? Ada di video game gue. Ah, bohong lo, bener. Gue bilang, ada. Lu lihat di rumah gue. Nah, ketika match itu dia ke rumah, dia lihat, wah ini ternyata Michael Jackson tuh ini. Ah, bilang nggak demen Michael Jackson, padahal lu demen ini. Baru di situ gue beli pertama kali album kaset Bad dulu, pertama kali punya. Gitu. Nah, terus dari situ 90 kan, tahun 90, dari 90 ke 97 selama 7 tahun gue pendalaman karakter dulu. Beli bukunya Michael, kasetnya Michael, belum CD ya pada saat itu, beli terus jadi makin suka ke Michael. Nah, 97-nya pertama kali gue jajal ngikutin
kompetisi namanya mirip Bintang Hollywood. Dulu itu kalau ibarat itu kompetisi sekarang, itu sekelas Indonesian Idol. Oh, Karena seluruh Indonesia pesertanya, ratusan orang seluruh Indonesia, dan digelarnya di mall paling besar di Jakarta pada saat itu, di Blok M Plaza. Siapa yang nggak kenal Blok M Plaza? Kalau sekarang sih Blok M Plaza biasa aja gitu kan. Kalau dulu, lo kalau Udah keren banget belum Blok M Plaza zaman. kalau belum ke Blok M, nggak anak gahol. Nggak gahol. lah. Ikutlah gua kompetisi itu, bro. Ikut dari situ, menang, masuk final, habis itu menang. Setelah menang baru gue ngerasa, wah ini kayaknya oke nih, jadi Michael Jackson impersonator nih. Mulailah dari situ, terus sampai sekarang. Oke, aku mau nanya nih, katanya Mas Fadli ini kan beli bukunya Michael Jackson, mendalami pendalaman karakternya. Aku ada satu pertanyaan yang dari dulu pengen aku tanyain, tapi aku nggak tahu kebenarannya tuh gimana. Bener nggak sih Michael Jackson tuh pedofil? Nah, ini lagi pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini ya, itu salah total. Kalau misalnya, gue juga ngasih penjelasan gini bukan asal ngomong, tapi ada faktanya ya. Jadi gini, kalau dibilang pedofil itu kan, ya kita tahu lah namanya orang dewasa melakukan seks dengan anak-anak ya. Nah, Michael ini terlalu baik jadi orang, jadi terlalu banyak ngasih kebaikan kepada orang, cuma kebaikan ini disalahgunakan. Jadi Michael itu punya rumah di Neverland, itu biasanya hampir seminggu sekali itu dia buka free buat umum, terutama anak-anak yang mau main ke rumahnya, dikasih makan nginep di sana, mau es krim, mau whatever apa aja, ya udah silahkan gitu, mau berenang, mau apa. Nah, kebetulan ada orang tua yang pada saat itu bawa anaknya ke situ, diizinin nginep, tapi setelah itu dimanfaatin untuk meres Michael. Oh my God. Oh gitu. Kenapa gue bisa mengatakan seperti ini, bahwa Michael bukan seorang pedofil? Sekarang gini, kita tarik sedikit flashback ke belakang. Kalau misalnya kita ngelihat video-videonya Michael ya, Michael itu hampir bisa dipastikan hampir semua video klip yang menggunakan model wanita adalah model wanita hot terpanas di selebriti Hollywood. Ya. Kita bisa lihat siapa dari mulai yang Thriller, modelnya itu adalah model cover Playboy. Terus ya banyak lah ya, Naomi Campbell, Brooke Shields. Dan nah setiap dia demen sama cewek, pasti dipakai buat modelnya, pasti di ini, dan model-model itu hampir semuanya senang sama Michael. Cuman Michaelnya emang ya ini aja, strike aja, lurus aja gitu, fokus ke karirnya gitu. Banyak yang bilang juga sih Michael Jackson itu orang baik. Dia tuh orang baik gitu. Oh my God. Jadi emang juga hampir beberapa video klipnya Michael Jackson tuh pasti ada anak kecilnya ya, makanya banyak yang berspekulasi tuh Michael Jackson tuh pedo, suka anak kecil. Dan ada juga yang bilang katanya Michael Jackson itu adalah orang dewasa ya, sosok dewasa yang sebenarnya jiwanya tuh masih anak kecil. Jiwanya anak-anak. Itu benar? Iya betul, karena kan ketika dia masih kecil pun dia udah digembleng bapaknya untuk nyari duit dengan cara nyanyi ya, dilatih keras, digebukin pakai rotan, pokoknya sampai benar-benar nggak dikasih waktu untuk main. Ya, masa kecil suatu saat hilang ya. Pernah suatu saat dia lagi sama The Jackson 5, dia lagi latihan, Michael nggak ada, telat, terus ditanya bapaknya kan sama kakaknya, si Michael kemana? Tuh di luar. Pas dilihat, Michael beli permen karet sekantong gitu, misalnya 10 biji lah katakan gitu kan. Ditanya bapaknya, ngapain beli itu? Ya dia pengen permen karet, tapi saking takutnya dia bilang, iya nih saya beli permen 10 buat dijual lagi. Oh gitu. Misalnya katakan satu permennya berapa sen, nanti dijual bisa dapat untung. Digaplokin sama bapaknya langsung, dipukul pakai rotan gitu. Nggak usah dagang, nyanyi latihan yang bener gitu. Bahkan suruh muter aja spin, salah dikit kakinya di rotan. My God, pantesan aja. Strict banget ya. Nih, berarti Bro Fadli nih benar-benar mendalami kisahnya MJ juga ya? Nggak hanya dari Impressionate juga ya? MJ. Michael Jordan, Michael Jackson. Michael Jackson, Mary Jane juga bisa. Juga bisa. Mang Jaja bisa. Ya, Mang Jaja. Oh iya, itu juga itu benar nggak sih Michael Jackson tuh meninggal katanya yang bunuh tuh dokternya sendiri katanya. Konspirasi. Sampai detik itu konspirasi masih. Masih konspirasi. Makanya tercipta dua kubu sekarang di dalam fansnya ya, dunia fans Michael Jackson, komunitasnya baik dalam negeri maupun luar negeri, terciptalah dua kubu. Believers dan not believers, antara yang percaya Michael meninggal atau yang nggak percaya Michael
atau masih ada gitu, Mas Michael masih ada. Jadi kita dua kubu. Nah, kalau Bro Fadli sendiri nih di kubu yang mana nih? Mencoba untuk di tengah. Walaupun kadang-kadang ya sebenarnya ada beberapa fakta yang gue tahu, tapi ya gue keep banget soalnya ya ada something di situ. Gitu. Karena kan jujur bro gini ya, selama gue jadi Michael Jackson impersonator kan banyak beberapa ya alhamdulillah gue dapet prestasinya di situ. Gitu kan. Jadi kalau kita bicara Michael Jackson ini di Indonesia aja ya, di Indonesia ini generasinya ini ada tiga wave. Wave pertama itu adalah tahun 70 eranya sampai tahun 80-an ya. Itu eranya adalah seorang impersonator namanya kalau mungkin lo tahu Mustafa Jackson. Nah, Mustafa Jackson itu dia dibikin film layar lebar pada saat eranya yang main dia sama Meriam Bellina. Oh, kayaknya gue pernah nonton. Untuk sebuah nama yang ada Mickey Jackson. Ada nanti di search ya, itu ada. Itu eranya 80-90. Nah, 90-an ini eranya setelahnya si Mustafa ada Adam Jackson. Adam Jackson ya, tahu. Ya. Nah, generasi ketiganya baru nih gue masuk di sini. Jadi kalau bicara, karena begini, ini banyak pertanyaan juga di antara komunitas. Kalau masalah bicara senioritas, mereka bilang senioritas, ya kita nggak bisa memungkiri siapa yang lahir duluan itu senior, ya benar nggak? Nggak mungkin dong. Lu anak bontot tiba-tiba lo bilang gua paling tua, anak pertama, nggak mungkin dong. Jadi ada generasinya. Tapi kalau secara achievement-nya, prestasinya dari mereka berdua, ya alhamdulillah mungkin Tuhan ngasihnya ke gue nih. Yeah. Contoh, misalnya tahun 95 gue pernah chatting langsung dengan Michael Jackson. Yang mana MIRC dulu. Nah, terus satu-satunya Michael Jackson di Indonesia impersonator yang dipanggil RI 1 itu gue. Satu-satunya lagi Michael Jackson impersonator di Indonesia yang dipelajari oleh keluarganya Michael Jackson dan mereka akhirnya ngundang gue VIP meet and greet The Jackson 44-nya abang Michael, gue juga. Nah, begitu. Jadi iya, jadi itu achievement yang gue udah apa ya, goals achievement banget bagi gue ketika gue dapet kesempatan terakhir kali yaitu bisa ketemu sama keempat saudara kandungnya si Michael. Gitu. Dan gue tukeran apa ya? Gue cetak foto gue tanda tanganin, gue tulis terima kasih kepada kalian semua sebagai mentor gue kasih dia itu dan dia kasih balas gue yaitu dia tanda tanganin sertifikat komunitas yang gue leaderin sampai detik ini jadi disahkan sebagai komunitas ofisial di Indonesia, ditandatangani oleh kakaknya Michael. Keren banget loh Mbak. Oh my god. Ini membuktikan ya kalau misalnya nih bacoters ya, kalau senioritas itu berbeda dengan achievement. Ya, achievement itu apa yang didapat itu bukan berdasarkan dari lama-lamaan dia atau tua-tuaan dia, tapi dari hasil prestasi yang sudah didapatkan. Kerja keras, apa yang ditanggung itu dituai, gitu loh. Betul. Itu gimana perasaannya Mas Fadli waktu chatting sama Michael Jackson? Aku yang deg-degan. Jadi gue pada saat itu kan karena berhubung gue masih masih 95 itu gue masih kalau nggak salah SMP jadi gue masih bahasa Inggris gue terlalu bagus gitu kan ya. Bahasa Inggris gue terlalu bagus. Jadi gini, jadi sebenarnya dulu ada warnet itu kan dulu masih merupakan sebuah tempat yang wah ya. Kalau warnet itu isinya kalau sekarang kan bocil pada main PUBG misalnya gitu ya. Kalau dulu nggak ada bocil-bocil di warnet. Itu yang warnet itu hanya kaum eksekutif. Orang-orang kantoran yang nggak sempet ngeprint atau nyari data dan dulu masih pakai disket floppy. Iya. Ya kan? Nah, gue ini tiba-tiba dengan seragam sekolah, pulang sekolah selalu ke situ daily setiap hari gue ke situ, duduk di tempat server yang sama dan beli disket floppy berwarna-warni pada saat itu kan. Gue cuma bisa operasiin komputer itu Windows cuman gini doang, nyalain. Terus Google Yahoo pada saat itu belum Google, gue Yahoo, terus ketik Michael Jackson, kan keluar gambar-gambar thumbnail tuh. Cuman save as, klik kanan thumbnailnya, jadi gue nggak ngeklik thumbnail digedein, nggak. Cuman ambil. Lu bayangin, berapa ribu gambar di Yahoo yang gue save. Sampai disket gue penuh, terus gue ke teller itunya yang jaga si warnetnya. Bang, beli lagi dong disketnya, kenapa deh? Kurang. Ambil lagi, save lagi, colokin lagi. Wah, sampai banyak tuh, berapa kotak gue beli itu kan. Setiap hari seperti itu. Nah, penjaga warnetnya mungkin iba, kesian ya. Ini anaknya siapa sih, ini orang begini amat. Dan dia mantau, dia lihat orang, ini anak bukanya nih nggak pernah situs lain. Itu terus. Nggak ada bosannya, cuman Yahoo dari halaman page 1, page 2, page 3, kan ratusan ribuan page kan. Begitu aja tiap hari.
Akhirnya dia bilang, ini ada nih nanti beberapa hari kemudian ada apa namanya chatting, acara Michael Jackson chatting with fans around the world. Mau nggak gue usahain? Gue bilang ya boleh, nggak apa-apa. Kalau emang bener, oh gitu bang, boleh bang. Nah udah, akhirnya udah ntar gue yang beresin deh. Gue nggak ngerti apa itu email, apa itu yang lain-lain. Gue cuma tahu itu aja cara gue begitu. Akhirnya suatu hari gue main ke situ, si penjaga warnet ini bilang, dek sini dek, nih, udah lu duduk sini, ini gue yang operasiin, udah lu udah masuk nih, tembus nih, kan karena dibatasin yang masuk, lu cuma dikasih masuk paling 1-2 menit, diputus, dilempar lagi ke yang lain, nggak bisa lama-lama. Jadi kalau mau nanya, ID-nya dia? Hah? ID-nya si penjaga warnet? Penjaga warnet. Gue nggak tahu cara itu ya. Memang gue tahu situsnya ada michaeljackson.com apa World Michael Jackson. Sekarang udah nggak ada website itu. Beda manajemen soalnya kan. Nah itu akhirnya gue duduk terus, bang ini udah nyampe bang Michael Jackson. Udah lu ngomong aja karena kan belum nggak ada gambar, cuman type doang. Iya. Terus mau nanya apa nih kata dia. Gue yang ketikin deh biar cepet. Tanya bang. Nih kabarnya gimana kabar? Ya. Standar banget. Ditanya how are you? How are you? Dia bilang fine thank you. Terus cepetan nih mau habis waktunya kata abangnya. Terus tanyain bang, dia beneran married sama Lisa Mary Presley? Kan pada saat itu lagi heboh. Seorang Michael Jackson married sama Lisa Mary Presley heboh karena kan orang bilang Michael Jackson gay. Iya kan? Ya. Terus gue bilang, bang tanyain sama Lisa bener gak dia itu married itu? Terus kata abang, oh gitu pertanyaan. Iya. Kalau married bener buktiin, kasih kenang-kenangan gue bilang gitu. Dibilang sama dia ditulis ini. Terus dibilang iya saya married sama Lisa. Nanti kenang-kenangannya dikasih ya. Iya. Udah. Abis itu keputus terus. Gue bilang lagi, bang tanya lagi bang. Tanya apaan? Udah keputus tuh. Ya udah bang, selesai. Ya panggil lagi dong. Gue bilang nggak bisa udah. Udahlah, ya udah gue main lagi warnet. Berapa hari kemudian si abang itu bilang ke gue, Dek, nih ada email masuk ke gue, dikasih kenang-kenangan lu surat nikahnya sama Lisa Mary. Ini gue printin ya, diprintin sama dia, dikasih gue, girang gue kan, ini beneran bang, iya bener, udah, gue simpan. Karena gue dikasih fotokopi surat nikahnya, kan gue simpan sampai sekarang. Nah kadang-kadang teman-teman pers kalau lagi datang ngeliput, dia bilang, ini surat nikahnya udah punya, surat cerainya punya nggak? Gue jawabin, kalau surat cerai ada mungkin di kelurahan, lu minta aja di sono, gue nggak punya ya kali gue megang semua, ya kan? Iya. Nah itu pengalaman gue dulu. Sekarang warnetnya udah nggak ada, dulu warnetnya di Joglo adanya, daerah Joglo. Oh daerah Joglo. Sekarang udah digusur, udah nggak tuh jadi toko makanan apa udah lama banget. Ini sebenarnya beneran beruntung banget bisa. Iya, ini sebenarnya benar-benar ada faktor usaha, tapi juga ada faktor luck juga ya. Luck penting, sangat penting di sini kalau gue bilang karena banyak keajaiban yang gue rasain pada saat gue ya jalanin ini semua ya. Contoh kecil misalnya gue lagi beli gorengan, pisang goreng kan suka ada tempatnya tuh, juga kantong dari itu kan koran gitu. Nah gue pernah tuh gue makan pisang goreng lagi beli, pas pisangnya habis, baru mau cekin mau gue buang itunya tuh tempatnya, gue ngintip ini di dalamnya ada gambar Michael Jackson-nya. Gue gunting bro, udah kena minyak, gue gunting, gue jemur, abis itu gue setrika. Jadi lagi dong gambar bagus. Pada saat itu ya, tahun 90-an ya. Karena lu tahun 90 mau nyari gambar Michael tuh susah. Iya, susah banget sih. Benar. Gak ada istilahnya kita tinggal Google ngeprint begitu kan susah. Jadi kita mesti beli majalah. Dan gue berteman sama tukang-tukang majalah bekas, tukang kaset-kaset bekas, atau apa kayak gitu-gitu tuh di Pasar Kebayoran, di mana namanya tuh yang di, apa sih? Yang dekat tukang Ben Hill. Dekat Ben Hill, terus Taman Puring, tuh tempat-tempat tongkrongan gue tuh. Nyari-nyari benda-benda Michael tuh. Hoki-hokian di situ. Nah, ini jadi nih ya Bacoters ya. Ini ceritanya kenapa alasan gue sama bini gue ngundang Fadli Jackson karena beberapa hari yang lalu kita ngeliat chart ya. Iya. Ada chart di Facebook itu chart by data. Chart by data penjualan album yang benar-benar bertahan paling lama itu salah satunya Michael Jackson. Iya, dan yang benar paling lama itu hampir 10 tahun ya. Itu baru didominasi sama Michael Jackson dan itu sudah mengalahkan siapa sih Beatles, Elvis itu udah melewati ya. Kalau pengaruhnya apa? Ya pasti pengaruh dengan perkembangan teknologi dan zaman ya. Betul. Gitu. Ini kenapa alasan gue mau manggil Michael Jackson. Pengen ngorek banget nih Michael Jackson. Dan juga kan aku kan kemarin bilang nggak penasaran sebenarnya Michael Jackson meninggal nggak sih? Sebenarnya Michael Jackson pedofil nggak sih? Jadi kita harus tanya kemana nih gitu. Jawab, iya.
Tapi kalau memang masalah meninggal tadi, memang kontroversi sih kalau menurut gue sampai sekarang ya, karena ada beberapa yang nggak masuk akal. Contoh misalnya peti matinya jenazahnya nggak dikasih lihat, nggak dibuka minimal setengah lah ya pada saat prosesi pemakaman, dia nggak dibuka petinya. Dan sampai detik ini jujur gue juga nggak tahu kuburannya Michael di mana, karena kalau yang di Staples Center itu sama di Amerika tuh cuma ininya aja, cuma kayak monumen aja, nggak ada di situ sebenarnya. Kalau menurut Mas Fadli sendiri nih ya, kalau misalkan Michael Jackson memang ternyata nggak meninggal, kayak misalnya ditutupin gitu atau nggak di pengalihan isu gitu, misalkan dibohongin beritanya, itu faktornya kenapa? Gara-gara apa ya? Misalkan seperti itu, tahu nggak gara-gara? Karena capek dianya capek, dia pengen istirahat. Karena jujur kalau kita lihat yang di konser terakhir dia tuh, yang di This Is It, itu udah nggak mungkin karena dari pihak label sendiri kan memberikan kontrak dia untuk manggung di 50 negara. Gitu. 50 kali ya, 50 kali perform dengan durasi yang sama, gitu, dengan jeda waktu yang sangat singkat, dan itu nggak mungkin untuk di usianya dia gitu. Dan itu udah banyak orang juga yang ngomong, atas lain juga yang bilang, wah ini impossible nih, nggak mungkin gitu. Nah, dia juga udah capek banget dengan kehidupannya dia, kapan dia istirahatnya gitu. Di satu sisi. Hidup lah ya. Iya, mudah-mudahan. Karena sekarang juga jadinya berbalik, banyak yang neror dia juga. Jadi, kalaupun dia seandainya dia keluar, akan jadi satu keributan besar, tanda kutip. Karena ketika dia meninggal, ada juga beberapa fans fanatik yang rela bunuh diri gitu. Seriusan? Di luar negeri sana, iya. Terutama cewek. Ada yang lompat dari atas apartemen, ada yang macam-macam. Nah, lu bisa kebayang nggak orang bunuh diri, lompat dari atas apartemen, jebret, jatuh, gara-gara dia fans sama Michael, dia tahu Michael udah nggak ada, dia lompat. Terus setelah dia meninggal, ya kita obrolan nyantai aja gitu ya, berandai-andai. Tiba-tiba arwahnya sampai akhirat, terus nanya, gue pengen ketemu Michael dong, mana arwahnya? Ternyata Michael masih di dunia nyata, masih hidup, masih di bumi. Dan lu nggak bisa balik lagi, gimana tuh? Kocak gak tuh begitu? Iya tuh. Aduh, benar-benar. Oh iya, Bu Fadli, nih gue mau nanya lagi nih. Kan lo sebagai impersonator ya, Michael Jackson. MJ. Oke, MJ juga apa-apa, sama. Ini lu hanya untuk dance-nya aja apa include nyanyinya juga? Ikut nyanyi hanya beberapa part. Maksudnya dalam kata beberapa lagu, nggak semua ya. Gitu. Karena gue memakai cara ini juga memang ini yang dilakukan para impersonator tingkat dunia. Gitu. Karena udah ada beberapa impersonator tingkat dunia dari Las Vegas, dari Australia datang ke Indonesia, dan gue sebagai sebagai penyambutnya pada saat itu sama IO-nya dimintakan. Gue lihat cara dia perform ya seperti itu. Jadi ada beberapa yang live, ada yang beberapa lip sync. Gitu. Tapi yang banyak-banyakan impersonator nih, khususnya buat yang nonton, yang impersonator muda-muda sekarang, Michael Jackson, banyak mereka yang tidak memahami akan hal ini gitu. Satu, mereka pengennya instan. Pengen cepet naik, itu salah. Lu salah. Kalau bilang pengen instan langsung cepet naik, salah. Karena gue aja dari tahun 90, gue baru bisa ngerasain enaknya sebagai impersonator itu di era-era tahun 2000-an ke atas. Lama juga. Panjang perjalanan. Baru bener-bener yang sekarang, karena kalau dilihat urutannya dari tahun 90 ya, dari face gue aja ketika jadi Michael-nya dulu masih amatir, medium, sampai sekarang udah yang pro banget, beda karena udah punya kru tim sendiri gitu. Itu dari proses nggak ada bayi lahir langsung lari, mesti merangkak dulu. Itu satu. Kedua, impersonator ABG sekarang, anak-anak sekarang milenial yang pengen jadi Michael Jackson impersonator, atau siapapun mau jadi BTS, ARMY, atau siapapun itu yang dia pengen coba impersonatornya, kebanyakan berpatokan hanya, oh, gue suka Michael Jackson atau gue suka BTS jago dance, ya udah gue ikutin itu aja. Tanpa dia ngelihat yang hal lain, faktor lain. Padahal faktor lain ini penting. Contoh, ketika gue jadi Michael Jackson impersonator, lu suruh gue bawain lagu I'll Be There. Michael Jackson kan kalau konser suka sambil nangis di panggung. Gue melakukan itu. Acting gue sampai nangis di atas panggung pun juga gue bisa. Gitu. Nah, itu yang kuncian yang jarang dimiliki oleh impersonator lain. Stage performance-nya, bukan cuma dance. Sejago-jagonya lu dance Michael Jackson, pasti ada lagi yang lebih jago di atas lu. Benar. Tapi kalau penguasaan panggung, ya kan, penguasaan panggung, gestur lu, semuanya itu lu kuasain. Gimana mimik Michael ketika di atas panggung dia ngelihat fansnya, natap fansnya, ngasih kode, atau dia nangis di bawah beberapa lagu tertentu. Itu lu bisa. Belum tentu semua bisa seperti itu. Itu kuncian sih. Menurut gue, ini gue sharing aja.
gitu kepada generasi muda ntar yang nonton The Bacot Show. Mungkin bacoters yang mau jadi Michael Jackson, mungkin presentator juga bisa. Karakter lain juga, gitu. Nggak cuma sekedar skillnya doang yang dikuasain, tapi memang harus pendalaman karakternya tuh memang harus didalemin banget, harus benar-benar in karakter gitu. In karakter banget. In karakter. Nah, Bro Fadli, ini gue juga mau nanya juga nih. Lu kan suka Michael Jackson ya? Lagu yang paling lu suka apa? Lagu yang gue paling suka ya lagu yang pertama kali gue tahu Michael Jackson, Smooth Criminal. Smooth Pasti Criminal. pasti gara-gara game itu kayak Smooth Criminal. Gara-gara game itu. Dan pada saat gue suka lagu Michael Jackson tahun 90 itu Smooth Criminal. Smooth Criminal kan ada adegan miring ya, gaya miring. Iya. Nah, gue kan selalu, wih gila Michael bisa begitu, kok gue nggak bisa. Istilahnya, semua gaya gue coba, moonwalk gue coba, spin gue coba, semua gaya, istilahnya. Satu gaya doang miring yang gue nggak bisa. Sampai hingga pada waktunya tiba, gue ketemu satu panggung gue sama Damien pesulap, magician. Di situ Damien ngasih tahu gue triknya. Dan gue girang banget, men, dikasih pinjem alatnya. Pada saat itu punya Damien, gue belum punya kan. Gue pakai dan gue bisa. Pakai apa? Pakai paku itu ya? Pakai sepatunya, iya. Sepatu dicangkutin itu kan? Karena sepatunya Michael itu adalah di hak paten sama Michael, itu yang bikin David Copperfield untuk Michael Jackson. Dan hak patennya itu baru berakhir ketika tahun 2009 pada saat beberapa bulan sebelum Michael meninggal. Gitu. Jadi artinya sepatu tersebut baru boleh diperjualbelikan untuk yang dance ya, bukan untuk pesulap. Kalau pesulap memang udah dari dulu. Untuk yang dance itu setelah era 2009. Makanya 2009 akhirnya gue bisa beli, punya sepatu tersebut, dan sekaligus menjadi impersonator Michael Jackson lagi-lagi yang pertama di Indonesia yang punya sepatu itu untuk perform. Terus juga, dan gue di-endorse sampai detik ini, kalau dibuka di situs www.michaeljacksonCelebrityClothing.com Thailand, itu ada foto gue di situ, ditaruh, ya paling nggak nama Indonesia masuk. Nah, mantap. Nih nanti bisa kita lihat nih di sini ya, websitenya. Nah, sama nih pertanyaan terakhir nih, Bro Fadli ya. Ini gue pernah ngeliat katanya dulu ya di Facebook ya, udah lama sih. Lu di halaman belakang rumah lu punya patung Michael Jackson yang gede ya? Oh, yang 11,5 meter. Iya. Yang itu benar? Ya, itu juga unik. Iya, betul, itu betul. Boleh diceritain nggak itu? Gimana prosesnya? Jadi gini, kalau patung itu kan namanya patung history ya, nama patungnya. Jenis patung itu patung history Michael. Nah, itu patung saat ini cuma ada 9 patung tersisa di seluruh dunia, dan itu kayaknya sekarang jadi 8 karena yang di Netherlands udah dihancurin baru-baru ini tahun lalu. Nah, itu patung tingginya sama semua, hanya di Eropa only yang sisa. Nah, pada tahun 2013 itu kita kan mau bikin event di Kelapa Gading, event New Year, temanya Michael. Nah, di properti itu di Kelapa Gading, developernya kontak ke gue, kebetulan minta konsep, gue ajukan gimana kalau kita bikin panggungnya lengkap dengan patungnya setinggi hampir 11 meter gitu, dan di approve sama mereka. Akhirnya dibikinlah patung itu. Cuma sayangnya setelah perayaan New Year-nya selesai, patung itu mau dihancurin. Nah, gue minta sama panitia bahwa ya udah Pak, ini patung biar saya take over-nya, saya bawa ke belakang rumah. Nah, itu si developer bilang, lu yakin mau bawa? Iya. Kos tanggung sendiri semua ya? Iya Pak. Udah, gue bawa lah. Gue pindahin dari Mall Kelapa Gading, MKG, gue pindahin ke rumah gue dengan menggunakan truk Fuso yang besar, dan itu sangat sulit karena setiap berapa ratus meter sekali selalu diberhentiin oleh ya polisi di jalan ya, karena palanya Michael kan saking gedenya muncul 11 meter. Ya akhirnya berhasil sampai belakang rumah, dibantu dengan teman-teman komunitas, berdiriin lagi, dipasang selingnya semua rapi. Ketika itu patung jadi, dari London salah satu aliansinya komunitas Michael yang di sana official kontak gua, terus sempat wawancara juga, interview, dia nanya, ini patung beneran di belakang rumah? Bener. Terus bisa gak disahkan, dalam arti kata boleh gak buat publik kalau misalnya dia mau berkunjung atau foto turis gitu? Oh boleh, gue bilang. Nah, karena di luar sana kan ada buku pedoman untuk guiding tourist guide. Jadi kalau ada yang mau berkeliling seluruh dunia, ke Jepang, ke Cina, kemana aja, yang ada titik-titik ada Michael Jackson-nya di mana aja tuh dikasih tahu di buku itu.
Nah, di-input lah data dari sekian banyak, misalnya Hollywood Boulevard, Walk of Home, apa segala macam, Walk of Fame, segala macam lah ya, data-data itu. Tiba-tiba di salah satu kolom ada Jalan KS Tubun Petamburan. Nah, kan lumayan ya, Indonesia masukin namanya. Kalau nggak perjuangan gitu. Ya. Dan itu terbukti ketika habis dipublis sama mereka, banyak banget yang beberapa turis mancanegara yang datang tiba-tiba ke rumah gue dari Dubai, dari Spanyol. Bahkan ada pasangan suami istri yang datang dari Spanyol, bela-belain beli tiket, datang jam 3 sore sampai Indonesia, ke Jakarta, ke rumah gue, malamnya tengah malam balik lagi ke Spain. Cuman buat foto doang. Gila ya. Tapi setelah itu, setelah dia pulang, sebulan kemudian tiba-tiba ada paket DHL, kotak gede di depan rumah gue. Gue pikir siapa yang ngirim, katanya dia ngirim. Dibuka isinya kolektor barang-barang Michael. Sebagai ungkapan terima kasih, dia udah dikasih foto gitu. Gila. Itu sering dari Dubai, dari London. Itu pengalaman yang paling gue. Ya itu di situ gue punya apa ya istilahnya, kayak keyakinan bahwa ketika lo ngebukain jalan orang lain, bikin orang lain senang, ya ada balasan. Gitu. Nih, panutan banget buat berfun-going atau berfun girling. Betul. Dan ini Bro Fadli ini bisa jadi inspirasi juga buat para bacoters yang mungkin ngefans sama, nggak harus Michael Jackson ya, tapi ngefans sama siapa aja, bisa mencontoh nih perjuangannya Bro Fadli dan diikuti dengan semangatnya ya, pasti akan terkabul. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kan bilang ada komunitas MG ya. Nah ini Bro Fadli kan yang mengelola juga apa bukan? Leadernya. Nah kalau misalnya ada teman-teman bacoters yang mau ikut komunitas Michael Jackson, gitu, mau join, gimana caranya nih? Bisa di follow di Facebook page-nya di MJ Lovers Indonesia, Michael Jackson Lovers Indonesia, atau di Instagramnya bisa juga MJ Lovers_ID. Biasanya di follow di situ. Nanti kalau udah masuk bisa inbox aja, ada adminnya. Nanti kalau memang mau dilanjutkan dimasukin ke grup WhatsApp-nya bisa. Nanti bisa kita add, nanti kan secara private nomornya kita masukin ke dalam grup WhatsApp. Gitu. Nah itu dia caranya ya. Tadi udah kita tayangkan juga cara-cara untuk joinnya. Buat para bacoters yang mau join komunitas Michael Jackson, bisa ikutin tahap-tahap yang seperti tadi ditayangkan ya. Nah, dan juga nih Bro Fadli, selain dia ketua komunitas Michael Jackson, nih Bro Fadli punya channel YouTube juga nih. Ya. Nah, boleh. Aku maaf ya diem, aku masih mind blowing sama ceritanya Mas Fadli. Boleh diceritain nggak nih Bro Fadli mengenai channel YouTube-nya nih? Channel YouTube-nya, iya, di Santai Bareng Gue. Nama channel YouTube-nya Santai Bareng Gue. Ya, gue-nya GUE, Santai Bareng Gue. Ya, itu bisa juga di-follow, di-subscribe juga. Mudah-mudahan. Ini tentang apa sih kalau boleh tahu? Tentang apa? Jadi, channel YouTube gue itu terbagi dalam 6 playlist. 6 playlist. Ada namanya komedinya, ada komedi santai, yaitu isi sketsa komedi lucu lah, ya kan. Terus ada juga jalan santai, review hotel, tempat-tempat jalan-jalan yang enak-enak. Terus ada jajanan santai, makanan, kuliner seputar yang enak-enak juga. Terus ada lagi racun santai. Racun santai itu kita unboxing. Mau figur, toys, apapun itu. Terus ada lagi curhat santai. Biasanya kalau curhat santai itu seperti The Bacot Show, jadi kita ngundang-undang teman-teman dari komunitas atau teman artis atau siapapun yang bisa menginspirasi, ya. Sama satu lagi mabar tuh gaming. Gitu. Nanti coming soon-nya pasti ada ngebahas tentang racun-racun seputar Michael Jackson juga, unboxing atau koleksinya mungkin. Gitu. Insya Allah. Nah, Bacoters, buat teman-teman Bacoters yang mau subscribe Santai Bareng Gue itu silahkan. Ini channelnya kurang lebih hampir sama dengan The Bacot Show. Ya ini kita semua sama aja kok. Mungkin mungkin pembawaan apa bintang tamunya bisa dilihat, mungkin ada yang sama, pernah sama juga, atau yang ada yang beda, ya monggo lah dilihat. Iya. Dan itu pasti walaupun bintang tamunya sama pasti ada berbeda juga kontennya. Pasti. Nah, gitu. nanti di Curhat Santai juga rencananya nextnya setelah COVID rada-rada, lo jadi bintang tamu Curhat Santai. Boleh, silakan. siap. Ya. Baik Bu Fadli, gue thank you banget nih. Kayaknya gue udah harus akhirin pembicaraan kita. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Langsung ketemu lebih enak. Lebih enak. Iya. Sekarang mungkin kita bisa ngeliat. Iya.
kita perlu review ini tempat patungnya ini. Pengen banget buat lihat. Mungkin setelah COVID kita mungkin ini emang Bacot Show emang konsepnya emang sekarang pakai Zoom ya, tapi kalau misalnya nanti udah COVID selesai kita bakal langsung sprint. Masih PSBB, iya. Ya, betul. Masih banyak udah diundang di. Kita yang makasih udah ngeluangin waktunya loh. Kita yang makasih banget loh ya. Sama-sama. Oke. Saling dukung, saling support. Siap, iya benar. saling support. Oke, The Bacoters, gue Caca Setiva di sini dan bini gue Fitri Meskendar mengucapkan terima kasih dan mohon diri, dan juga Bro Fadli Jackson juga mohon diri. Gue thank you banget ya. Sampai jumpa di next video. Bye. Semakin bacot, semakin asoy. Bye-bye. Bye.